Mertua dari neraka memang benar-benar ada. Namanya Ratna Wijaya. Wanita berkelas, kaya raya, tapi hatinya lebih hitam dari kopi pahit tanpa gula. Dia benci aku sejak hari pertama aku menikah dengan putranya, Devano. Dan hari ini, dia melancarkan rencana paling licik untuk menghancurkan pernikahanku. Dia menaruh foto pria asing di dompetku, lalu menyuruh suamiku memeriksanya sambil teriak, "Lihat, istrimu selingkuh." Wajahnya penuh kemenangan, yakin aku akan diusir dari rumah ini. Tapi dia tidak tahu satu hal. Aku sudah mengendus rencananya jauh-jauh hari. Dan aku sudah menukar foto itu dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya baginya. Saat Devano mengambil foto itu dari dompetku, wajahnya berubah kaget. Matanya membelalak menatap ibunya. "Loh, ini kan foto Paman Dharma? Ibu dapat dari mana fotonya? Bukannya ibu bilang paman sudah mati 15 tahun lalu?" Dan di detik itu, aku melihat wajah mertuaku memucat seperti orang yang baru saja melihat hantu. Kebohongannya sendiri yang akan menghancurkannya. Dan aku. Halo semuanya. Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu ya. Yuk, tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana. Aku penasaran nih ada yang dari mana aja. Rumah keluarga Wijaya bukan sekadar rumah. Ini istana modern di tengah Jakarta Selatan. 3 lantai dengan taman indoor, kolam renang infinity, dan furnitur yang harganya bisa buat beli mobil mewah. Setiap sudut rumah ini berteriak, "Kami kaya dan kalian harus tahu itu." Tapi buat aku, Diandra Kusuma, rumah ini lebih terasa seperti penjara emas. Sudah 2 tahun aku menikah dengan Devano Wijaya, CEO muda dari Wijaya Group yang mengelola bisnis properti dan perhotelan. Devano itu suami yang baik, perhatian, setia, dan selalu membelaku. Tapi ada satu masalah besar dalam pernikahan kami. Ibunya, Ratna Wijaya. Pagi itu, seperti biasa, aku turun ke ruang makan untuk sarapan. Meja panjang dari kayu jati sudah tertata rapi dengan peralatan makan mewah. Ada nasi uduk, telur dadar, sambal terasi, buah-buahan segar, dan jus jeruk yang baru diperas. Semuanya disiapkan oleh Bei Sari, asisten rumah tangga yang sudah bekerja di sini puluhan tahun. Ratna sudah duduk di ujung meja, mengenakan kebaya modern warna emerald green dengan bros berlian di dadanya. Rambutnya ditata rapi, make-upnya flawless seperti baru keluar dari salon mewah. Bahkan untuk sarapan di rumah sendiri, dia tidak pernah tampil seadanya. "Selamat pagi, Ibu," sapaku sopan sambil duduk di kursi seberang. Ratna mengangkat wajahnya dari piring, menatapku sekilas dengan tatapan dingin yang sudah sangat aku kenal. "Pagi," jawabnya datar, lalu kembali fokus pada makanannya. Tidak ada senyuman, tidak ada kehangatan, hanya kedinginan yang selalu mengisi jarak di antara kami. Aku sudah terbiasa. Sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah ini sebagai menantu, Ratna tidak pernah benar-benar menerimaku. Dia selalu bilang aku bukan pasangan yang setara untuk Devano. Keluargaku memang tidak sekaya mereka. Ayahku hanya seorang dokter umum dan ibuku guru SMA. Kami hidup berkecukupan. Tapi tentu saja tidak sebanding dengan keluarga konglomerat seperti Wijaya. Di mata Ratna, aku hanyalah gadis biasa yang beruntung bisa menikah dengan putranya. Dan dia tidak pernah berhenti mengingatkanku tentang itu, dengan cara-cara halusnya yang menyakitkan. "Diandra, kamu sudah siapkan dokumen untuk rapat Devano nanti siang?" tanya Ratna tiba-tiba, tanpa mengangkat wajah dari piringnya. Aku mengernyit. "Dokumen rapat? Setahu saya, Pak Devano ada asisten khusus untuk itu, Bu." Ratna akhirnya menatapku, alisnya terangkat. "Oh, jadi kamu sebagai istri tidak merasa perlu membantu suami sendiri? Kamu pikir tugasmu apa di rumah ini?" Nah, ini dia. Serangan halus yang selalu datang tiba-tiba. Aku menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. "Saya selalu mendukung Devano, Bu. Tapi beliau punya tim profesional untuk menangani pekerjaan kantornya. Saya tidak ingin mencampuri wilayah yang bukan keahlian saya." "Keahlianmu apa memangnya?" Ratna menyeringai tipis. "Kamu tidak bekerja, tidak membantu bisnis keluarga, hanya duduk cantik di rumah. Apa bedanya kamu dengan boneka pajangan?" Dadaku terasa sesak. Tapi aku tidak mau memberikan kepuasan padanya dengan menunjukkan aku terluka. "Saya mengurus rumah, Bu. Dan saya juga sedang membantu yayasan sosial."
Yayasan sosial? Ratna memotong dengan nada meremehkan. Main-main ke panti asuhan, foto-foto untuk pencitraan, lalu pulang? Itu bukan pekerjaan, Diandra. Itu hanya hobi orang kaya yang bosan. Aku menggigit bibir. Setiap kali kami berbicara, ujung-ujungnya selalu seperti ini. Ratna selalu menemukan cara untuk membuatku merasa kecil. Untungnya, Devano masuk ke ruang makan tepat pada saat yang tepat. Dia tampak gagah dalam setelan jas abu-abu gelap, rambut rapinya masih sedikit basah setelah mandi. Wajahnya langsung cerah saat melihatku. "Pagi, sayang." Sapanya hangat sambil mencium pipiku sekilas, lalu beralih ke ibunya. "Pagi, Bu." "Pagi, Nak," jawab Ratna dengan senyuman yang tiba-tiba muncul. Senyuman yang tidak pernah dia berikan padaku. Devano duduk di sampingku. Tangannya meraih tanganku di bawah meja dan menggenggamnya lembut. Sentuhan kecil itu selalu membuatku merasa sedikit lebih aman. "Kalian sudah sarapan?" tanya Devano sambil menuangkan kopi dari teko. "Baru mulai," jawabku sambil tersenyum padanya. Ratna kembali fokus pada makanannya. Tapi aku bisa merasakan tatapannya yang sesekali melirik ke arah kami. Dia tidak suka melihat kami akur. Dia tidak suka melihat Devano membelaku. Dan aku tahu, dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Setelah sarapan, Devano bersiap berangkat ke kantor. Aku mengantarkannya sampai pintu depan, merapikan dasinya yang sedikit miring. "Kamu baik-baik saja, kan?" tanya Devano tiba-tiba, menatapku dengan tatapan khawatir. Aku tersenyum. "Tentu." "Kenapa?" "Ibu tadi, sepertinya dia bicara sesuatu yang membuatmu tidak nyaman." Aku menggeleng. "Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa." "Kok?" Devano menghela napas, tangannya mengusap pipiku lembut. "Maafkan aku. Aku tahu ibu kadang keras. Tapi percayalah, dia sebenarnya sayang padamu. Dia hanya butuh waktu untuk terbiasa." Aku tidak menjawab. Karena aku tahu, Devano salah besar. Ratna tidak akan pernah terbiasa. Dia tidak akan pernah menerimaku. Dan yang lebih menakutkan, dia pasti akan terus mencari cara untuk menyingkirkanku. Setelah Devano pergi, aku kembali ke dalam rumah. Ratna sudah tidak ada di ruang makan. Aku naik ke kamar, berencana membaca buku atau sekadar bersantai. Tapi saat melewati koridor menuju tangga, aku melihat pintu ruang perpustakaan sedikit terbuka. Ruang perpustakaan adalah tempat favorit almarhum ayah Devano. Ruangan itu penuh dengan buku-buku antik, album foto keluarga, dan kenang-kenangan lama. Biasanya ruangan itu selalu tertutup rapat. Rasa penasaran membuatku melangkah lebih dekat. Dari celah pintu, aku melihat Ratna berdiri di depan rak buku, sedang membuka sebuah album foto tebal. Wajahnya terlihat serius, bahkan sedikit gelisah. Aku bersembunyi di balik dinding, mengintip dengan hati-hati. Ratna membolak-balik halaman album itu dengan tergesa-gesa, seperti sedang mencari sesuatu. Lalu tiba-tiba, dia berhenti. Tangannya mengambil sebuah foto dari album itu, menatapnya lama, lalu memasukkannya ke dalam amplop putih. Ekspresi wajahnya sulit dijelaskan. Ada campuran kemarahan, kesedihan, dan perhitungan. Aku mundur perlahan sebelum dia menyadari keberadaanku. Jantungku berdegup kencang. Apa yang baru saja kulih, Ed? Kenapa Ratna terlihat begitu gelisah? Dan foto apa yang dia ambil? Instingku berbisik keras. Ini bukan hal baik. Ratna sedang merencanakan sesuatu. Dan entah kenapa, aku merasa ini ada hubungannya denganku. Malam harinya, saat Devano sudah tidur, aku terbaring di ranjang dengan pikiran yang terus berputar. Bayangan Ratna yang mengambil foto dari album itu terus terngiang di kepalaku. Aku harus tahu apa yang dia rencanakan. Karena jika aku tidak waspada, dia pasti akan menyerangku saat aku lengah. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan dia menang. 2 hari berlalu sejak aku melihat Ratna mengambil foto dari album lama itu. 2 hari aku mencoba bersikap sebiasa mungkin. Padahal dalam hati aku terus memikirkan apa sebenarnya yang dia rencanakan. Ratna terlihat lebih tenang dari biasanya. Terlalu tenang. Dia bahkan beberapa kali tersenyum padaku saat kami berpapasan di rumah. Senyuman yang membuatku semakin curiga. Karena aku tahu, Ratna tidak pernah tersenyum tanpa alasan. Dan senyuman itu bukan senyuman tulus.
Itu senyuman orang yang sedang menyiapkan perangkap. Sore itu, Devano pulang lebih awal dari kantor. Dia terlihat lelah, tapi tetap menyempatkan diri memelukku begitu sampai di ruang keluarga. "Kamu kenapa pulang cepat?" tanyaku sambil mengusap rambutnya yang sedikit berantakan. "Aku kangen kamu," jawabnya sambil tersenyum. "Lagi pula, hari ini tidak ada rapat penting. Jadi aku putuskan untuk pulang dan menemanimu." Aku tersenyum, tapi dalam hati aku merasa bersalah. Devano selalu berusaha membuatku bahagia, sementara aku terus dihantui kecurigaan terhadap ibunya sendiri. "Ibu di mana?" tanya Devano sambil melepas jasnya. "Sepertinya beliau di ruang perpustakaan," jawabku hati-hati. Devano mengangguk. "Oke, aku mau ganti baju dulu. Ya, nanti kita jalan-jalan keluar, makan malam di luar. Gimana?" "Boleh," jawabku sambil tersenyum. Setelah Devano naik ke kamar, aku duduk sendirian di ruang keluarga. Pikiranku kembali melayang ke album foto itu. Aku harus tahu apa yang Ratna ambil. Aku harus tahu apa rencananya. Dan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan masuk ke ruang perpustakaan itu sendiri. Tapi kapan? Ratna hampir selalu ada di rumah. Dan dia punya kebiasaan tiba-tiba muncul di tempat yang tidak terduga, seolah-olah dia sedang mengawasiku. Kesempatanku datang lebih cepat dari yang kukira. Keesokan harinya, Ratna mendapat undangan arisan dari teman-teman pengajiannya, kelompok ibu-ibu kaya yang suka berkumpul untuk pamer tas branded dan gosip. Dia akan pergi siang itu dan biasanya baru pulang menjelang maghrib. Begitu mobilnya keluar dari halaman rumah, aku langsung bergerak. Devano sedang di kantor. Bi Sari sedang sibuk di dapur. Ini waktu yang tepat. Aku naik ke lantai 2, menuju ruang perpustakaan dengan langkah hati-hati. Pintu ruangan itu tidak terkunci. Sepertinya Ratna tidak mengira ada yang akan masuk ke sana. Aku membuka pintu perlahan dan masuk ke dalam. Ruangan ini selalu memberikan aura klasik dan megah. Rak-rak buku dari kayu jati memenuhi dinding, ada meja kerja besar dengan lampu antik, dan beberapa bingkai foto keluarga terpajang rapi. Bau kertas lama dan kayu bercampur menjadi aroma khas yang menenangkan. Kalau saja aku tidak sedang melakukan misi rahasia seperti ini. Aku langsung menuju rak tempat aku melihat Ratna membuka album foto waktu itu. Ada beberapa album tebal tersusun rapi. Aku menarik salah satu album yang paling tua. Sampulnya sudah kusam, tapi masih terawat. Aku membuka halaman demi halaman dengan hati-hati. Foto-foto keluarga Wijaya dari puluhan tahun lalu terpampang di sana. Ada foto pernikahan Ratna dengan suaminya yang sudah meninggal, foto Devano kecil, foto-foto liburan keluarga, dan beberapa foto orang-orang yang tidak kukenal. Lalu mataku berhenti pada satu halaman yang terlihat berbeda. Ada bekas, seperti ada foto yang dicabut dari sana. Aku mengingat-ingat, ini pasti halaman tempat Ratna mengambil foto waktu itu. Aku membolak-balik halaman lainnya, mencoba mencari petunjuk. Dan aku menemukannya di halaman berikutnya. Sebuah foto seorang pria muda yang tampan. Dia mengenakan kemeja putih, senyumnya lebar, matanya berbinar. Di bawah foto itu ada tulisan tangan dengan tinta biru yang sudah memudar. "Dharma, adikku tercinta." Dharma. Aku tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Devano tidak pernah menyebut dia punya paman. Bahkan, dalam semua cerita keluarga yang pernah kudengar, tidak ada satupun yang menyebut nama Dharma. Aku terus membolak-balik album itu. Ada beberapa foto lagi dengan sosok pria yang sama, Dharma. Dia terlihat dekat dengan Ratna. Di beberapa foto, mereka berdua tersenyum bersama. Ada foto Dharma menggendong Devano kecil. Ada foto Dharma bersama keluarga saat lebaran. Lalu tiba-tiba, setelah beberapa halaman, foto-foto Dharma hilang. Tidak ada lagi jejaknya di album itu. Seolah-olah dia dihapus dari sejarah keluarga ini. Kenapa? Aku menutup album itu, pikiranku berputar cepat. Ratna mengambil foto dari album ini. Kemungkinan besar bukan foto Dharma yang ada di halaman ini, tapi foto lain yang sudah dia cabut. Tapi untuk apa? Apa hubungannya denganku? Tiba-tiba aku mendengar suara pintu mobil dari luar. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku menengok ke jendela, mobil Ratna sudah masuk halaman. Apa? Kenapa dia pulang secepat ini? Aku panik. Aku cepat-cepat mengembalikan album ke posisi semula, memastikan semuanya terlihat seperti tidak ada yang menyentuhnya.
Lalu aku bergegas keluar dari ruang perpustakaan, menutup pintunya pelan-pelan, dan berjalan cepat ke arah tangga. Saat aku sampai di tangga, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Ratna masuk dengan wajah kesal, diikuti oleh Beisari yang membawakan tasnya. Menyebalkan sekali, gerutu Ratna. Acaranya dibatalkan mendadak. Padahal aku sudah siap-siap dari pagi. Aku berpura-pura baru saja turun dari kamar. Oh, ibu sudah pulang? Saya kira ibu baru pulang sore. Ratna menatapku sekilas, lalu mengerutkan kening. Memangnya kenapa? Kamu mau apa? Tidak, Bu. Saya cuma biasa saja. Jawabku dengan nada setenang mungkin. Ratna tidak menjawab, tapi matanya menatapku dengan penuh curiga. Dia berjalan melewatiku menuju tangga, menuju lantai 2, menuju ruang perpustakaan. Jantungku hampir berhenti. Apa dia tahu aku baru saja masuk ke sana? Aku berdiri di ruang tamu, pura-pura sibuk dengan ponselku, padahal telingaku menajam mendengarkan setiap suara dari lantai atas. Beberapa menit kemudian, Ratna turun lagi. Wajahnya terlihat tenang, tidak ada kecurigaan. Aku menghela napas lega di dalam hati. Sore harinya, saat Devano pulang, kami makan malam bersama seperti biasa. Ratna terlihat lebih banyak bicara dari biasanya. Dia bercerita tentang teman-temannya, tentang rencana arisan berikutnya, tentang banyak hal yang sebenarnya tidak penting. Tapi aku tahu, ini hanya kedok. Ratna sedang menunggu waktu yang tepat. Dan aku harus selangkah lebih maju darinya. Malam itu, setelah Devano tidur, aku berbaring dengan mata terbuka. Aku terus memikirkan foto itu. Foto Dharma. Paman yang tidak pernah disebutkan. Paman yang seolah-olah tidak pernah ada. Kenapa Ratna menyembunyikan keberadaannya? Dan kenapa sekarang dia mengambil foto dari album itu? Satu hal yang aku tahu pasti, Ratna sedang merencanakan sesuatu yang besar. Dan entah bagaimana, aku akan menjadi korbannya. Tapi kali ini, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan melawannya dengan caraku sendiri. Dan mungkin, hanya mungkin, foto Dharma itu adalah kunci untuk mengalahkan Ratna dengan permainannya sendiri. Aku menutup mata, sambil dalam hati membuat rencana. Besok, aku harus kembali ke ruang perpustakaan itu. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang Dharma. Karena instingku mengatakan, dia adalah senjata yang aku butuhkan. Kesempatanku datang lebih cepat dari yang kukira. Keesokan harinya, Ratna harus pergi ke spalangganannya untuk perawatan bulanan yang biasanya memakan waktu hampir 3 jam. Devano juga sudah berangkat pagi-pagi sekali untuk rapat dengan klien dari luar kota. Rumah terasa sepi. Hanya ada aku dan Beisari yang sedang sibuk mencuci di belakang. Ini waktu yang sempurna. Aku naik ke lantai 2 dengan langkah cepat tapi tetap waspada. Pintu ruang perpustakaan masih tidak terkunci. Sepertinya Ratna merasa aman karena tidak ada yang berani masuk ke wilayahnya. Aku membuka pintu dan langsung menuju rak buku tempat album-album foto tersimpan. Kali ini aku lebih fokus. Aku menarik album yang sama seperti kemarin, dan membukanya langsung ke halaman-halaman yang menampilkan foto Dharma. Aku memperhatikan setiap detail. Wajahnya, senyumnya, cara dia berpakaian. Lalu aku mulai membaca tulisan-tulisan kecil di bawah foto-foto itu. Dharma lulus kuliah, 1995. Liburan ke Bali bersama Dharma, 1997. Ulang tahun Dharma ke-25, 1998. Setelah itu, tidak ada lagi catatan. Tidak ada lagi foto. Seolah-olah setelah tahun 1998, Dharma menghilang dari muka bumi. Aku terus mencari, membuka album lain yang lebih baru. Dan di salah satu album dari tahun 2000-an, aku menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah foto keluarga saat lebaran. Di foto itu ada Ratna, suaminya yang masih hidup waktu itu, dan Devano yang masih kecil. Tapi ada satu ruang kosong di foto itu. Seperti ada seseorang yang sengaja dipotong dari frame. Aku yakin itu Dharma. Lalu mataku tertuju pada album paling tua yang ada di sudut rak. Album dengan sampul coklat kusam yang terlihat jarang dibuka. Aku menariknya dengan hati-hati dan membukanya. Dan disinilah aku menemukan semuanya. Album ini penuh dengan foto-foto lama, foto masa muda Ratna dan Dharma. Mereka berdua terlihat sangat dekat. Ada foto mereka di taman bermain, di sekolah, di rumah.
Dharma selalu melindungi Ratna. Itu terlihat jelas dari cara dia berdiri di sampingnya, cara dia tersenyum padanya. Tapi yang membuatku berhenti adalah sebuah amplop putih yang terselip di antara halaman-halaman album itu. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalam amplop itu ada sebuah foto. Foto seorang pria asing yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dia tampan, mengenakan kemeja biru, tersenyum lebar dengan latar belakang pantai. Fotonya terlihat cukup baru. Mungkin diambil beberapa tahun lalu. Siapa ini? Aku membalik foto itu, dan tidak ada tulisan apapun. Tapi entah kenapa, instingku mengatakan ini adalah foto yang Ratna ambil beberapa hari lalu. Dia menyimpannya di sini, di album yang jarang dibuka, mungkin sambil merencanakan sesuatu. Lalu sebuah pikiran gila muncul di kepalaku. Apa Ratna akan menggunakan foto ini untuk menjebakku? Apa dia akan menaruh foto pria asing ini di tempatku, lalu menuduhku selingkuh di depan Devano? Semakin aku pikirkan, semakin masuk akal. Itulah gaya Ratna. Licik, terencana, dan tidak meninggalkan jejak. Dia akan membuat aku terlihat seperti penjahat. Lalu memaksa Devano untuk menceraikanku. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku menatap foto pria asing itu, lalu menatap foto-foto Dharma di album. Dan tiba-tiba, sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Rencana yang gila, berisiko, tapi mungkin, hanya mungkin, bisa berhasil. Aku melepaskan salah satu foto Dharma dari album dengan hati-hati. Aku memilih foto yang paling jelas. Foto Dharma tersenyum dengan latar belakang rumah keluarga Wijaya. Fotonya sudah agak pudar, tapi wajahnya masih terlihat dengan jelas. Lalu aku memasukkan foto Dharma itu ke dalam amplop putih yang tadinya berisi foto pria asing. Dan foto pria asing itu aku masukkan ke dalam tas kecil yang kubawa. Aku mengembalikan amplop itu ke posisi semula di dalam album, memastikan semuanya terlihat persis seperti sebelumnya. Ratna tidak boleh curiga. Dia harus berpikir bahwa foto pria asing itu masih ada di sana. Jantungku berdegup kencang saat aku menutup album dan mengembalikannya ke rak. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku baru saja mengubah permainan Ratna. Aku baru saja memasang jebakan untuknya. Aku keluar dari ruang perpustakaan dengan langkah cepat, memastikan pintu tertutup rapat seperti semula. Lalu aku turun ke lantai 1, mencoba terlihat setenang mungkin. Bi Sari lewat dengan membawa keranjang cucian. Bak Diandra mau makan siang? Saya buatkan nasi goreng? Tidak usah, Bi. Saya tidak terlalu lapar, jawabku sambil tersenyum. Nanti saja kalau sudah lapar. Bi Sari mengangguk dan kembali ke dapur. Aku naik ke kamar, mengunci pintu, lalu mengeluarkan foto pria asing itu dari tasku. Aku menatapnya lama. Siapapun kamu, maafkan aku sudah menggunakan fotomu. Tapi ini demi kelangsungan hidup pernikahanku. Aku menyimpan foto itu di dalam laci meja rias, di bawah tumpukan syal yang jarang kupakai. Aku tidak tahu apa Ratna akan benar-benar menggunakan foto itu untuk menjebakku, tapi aku harus bersiap. Dan jika dia benar-benar melakukannya, dia akan terkejut. Karena foto yang akan dia taruh di tempatku bukan foto pria asing, tapi foto Dharma, adiknya sendiri. Paman Devano yang katanya sudah tidak ada. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Dharma. Aku tidak tahu kenapa Ratna menyembunyikan keberadaannya dari Devano. Tapi aku yakin ada rahasia besar di balik semua ini. Dan rahasia itu akan menjadi senjataku. Sore harinya, Ratna pulang dari spa dengan wajah segar dan rambut yang baru ditata. Dia terlihat senang. Mungkin karena merasa rencananya berjalan lancar. Diandra, kamu di rumah saja hari ini? Tanyanya saat kami berpapasan di ruang tamu. Iya, Bu. Tidak ada keperluan keluar, jawabku dengan sopan. Ratna mengangguk, lalu naik ke lantai atas. Aku tahu dia pasti akan memeriksa ruang perpustakaan, memastikan semuanya masih aman. Dan aku sudah memastikan semuanya terlihat sempurna. Beberapa menit kemudian, Ratna turun lagi dengan wajah tenang. Tidak ada kecurigaan. Dia tidak tahu bahwa aku sudah menukar foto itu. Malam harinya, saat Devano pulang, kami makan malam bersama. Ratna terlihat lebih cerewet dari biasanya. Dia terus bertanya tentang pekerjaan Devano, tentang rapat-rapatnya, tentang rencana bisnisnya. Devano menjawab dengan sabar, sementara aku hanya diam sambil makan.
Tapi mataku sesekali melirik ke arah Ratna. Aku melihat cara dia menatapku, tatapan yang terasa seperti sedang menghitung mundur. Tatapan orang yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dan aku tahu, serangan itu akan datang lebih cepat dari yang kukira. Setelah makan malam, Devano mengajakku jalan-jalan sebentar di taman belakang rumah. Udara malam cukup sejuk, dan suara jangkrik memenuhi keheningan. "Kamu terlihat tegang akhir-akhir ini," kata Devano sambil merangkul pinggangku. "Ada yang mengganggu pikiranmu?" Aku menggeleng. "Tidak apa-apa. Mungkin cuma lelah." Devano mencium keningku. "Kalau ada apa-apa, bilang aku, ya. Aku selalu ada untukmu." Aku tersenyum, memeluknya erat. Aku tahu. Tapi dalam hati, aku tahu aku tidak bisa memberitahunya. Tidak sekarang. Karena jika aku bilang bahwa ibunya sedang merencanakan sesuatu yang jahat, Devano tidak akan percaya. Dia terlalu mencintai ibunya. Dia terlalu percaya bahwa Ratna hanya butuh waktu untuk menerimaku. Jadi aku harus menunggu. Menunggu Ratna melancarkan serangannya. Dan saat itu terjadi, aku akan siap. Karena kali ini, bukan aku yang akan jatuh ke dalam perangkap, tapi Ratna sendiri. 3 hari berlalu sejak aku menukar foto itu. 3 hari aku menjalani rutinitas seperti biasa. Sarapan bersama Ratna dengan keheningan yang canggung, mengantar Devano berangkat kerja, mengisi waktu dengan membaca atau membantu yayasan sosial secara online. Tapi setiap detiknya, aku seperti sedang menunggu bom waktu meledak. Ratna semakin sering memperhatikanku. Tatapannya lebih intens, lebih penuh perhitungan. Dia seperti pemangsa yang sedang menunggu mangsa lengah. Dan aku tahu, serangan itu akan datang, aku hanya tidak tahu kapan. Pagi itu, aku sedang di kamar, merapikan lemari pakaian. Devano sudah berangkat sejak pukul 7 untuk meeting penting dengan investor. Aku mendengar pintu kamar diketuk pelan. "Diandra sayang, boleh ibu masuk?" Suara Ratna terdengar dari luar, lembut, manis, sangat tidak biasa. Aku mengerutkan kening. Ratna tidak pernah memanggilku, sayang. Dan dia tidak pernah mengetuk pintu kamarku dengan nada selembut itu. Ini dia. Ini saatnya. Aku menarik napas panjang, mempersiapkan diri. "Masuk, Bu." Pintu terbuka, dan Ratna masuk dengan senyuman lebar yang terlihat sangat dipaksakan. Dia mengenakan kebaya modern warna marun dengan bros berlian di dada, rambutnya ditata rapi, dan tangannya memegang clutch mewah warna emas. "Ibu mau pergi ke acara pengajian sebentar," katanya sambil berjalan mendekat. "Tapi sebelum itu, ibu mau lihat tas tanganmu yang kemarin kamu pakai. Yang warna krim itu. Bagus sekali, ibu mau tahu mereknya?" Aku menatapnya dengan waspada. "Tas tangan? Kenapa tiba-tiba dia tertarik dengan tasku?" "Oh, itu di sana, Bu," jawabku sambil menunjuk meja rias tempat tas itu tergeletak. "Mereknya Valentino. Devano yang belikan saat ulang tahun saya kemarin." "Boleh ibu lihat?" tanyanya dengan senyuman yang semakin lebar. "Silakan, Bu." Ratna berjalan ke meja rias dengan langkah anggun. Dia mengambil tas itu, membukanya, lalu berpura-pura mengagumi desainnya. "Wah, cantik sekali. Jahitannya rapi, kulitnya lembut." Aku berdiri di tempatku, mengamati setiap gerakannya. Tangannya masuk ke dalam tas, seolah-olah sedang merasakan tekstur bagian dalam. Tapi aku tahu, dia sedang melakukan sesuatu. "Dompetnya juga cantik," kata Ratna sambil mengeluarkan dompet kulit warna nude dari dalam tasku. "Boleh ibu lihat?" Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Ini dia. Dia akan memasukkan foto itu ke dalam dompetku. "Silakan, Bu," jawabku dengan tenang, padahal dalam hati aku sudah bersiap. Ratna membuka dompetku, berpura-pura melihat kompartemen-kompartemennya. "Rapi sekali kamu menyimpan kartu-kartunya," komentarnya sambil tangannya bergerak cepat. Aku melihatnya. Aku melihat dengan jelas saat tangannya menyelipkan sesuatu. Sebuah foto, ke dalam salah satu slot di dompetku. Gerakannya cepat, terlatih, seolah sudah direncanakan matang-matang. Dia menutup dompetku, lalu memasukkannya kembali ke dalam tas. "Bagus sekali tasku ini. Ibu jadi pengin beli yang serupa," katanya sambil tersenyum lebar, senyuman kemenangan. "Ibu bisa pesan online, Bu."
Saya bisa kirimkan linknya nanti. Jawabku dengan nada sesopan mungkin, seolah-olah aku tidak melihat apa yang baru saja dia lakukan. Nanti saja, sayang. Ibu harus berangkat sekarang. Oh iya, nanti siang Devano pulang lebih awal. Ibu sudah telepon dia tadi pagi. Minta dia pulang karena ada yang penting ingin ibu bicarakan. Kata Ratna dengan nada yang terdengar inocent, tapi matanya berbinar penuh rencana jahat. Aku mengangguk. Baik, Bu. Ratna berjalan keluar dari kamar dengan langkah ringan, seperti orang yang baru saja memenangkan lotre. Begitu pintu tertutup, aku menghela napas panjang. Jadi ini rencananya. Dia akan memanggil Devano pulang, lalu menemukan foto di dompetku, dan menuduhku selingkuh di depan suamiku sendiri. Licik. Sangat licik. Tapi dia tidak tahu bahwa foto yang dia selipkan bukan foto pria asing, tapi foto Dharma, adiknya sendiri. Paman Devano yang katanya sudah tidak ada. Aku duduk di tepi ranjang, tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena campuran antara cemas dan antisipasi. Rencanaku harus berhasil. Aku tidak punya opsi lain. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan singkat ke Devano. Sayang, ibu bilang kamu pulang lebih awal hari ini. Ada apa? Semoga semuanya baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, Devano membalas, ibu bilang ada yang penting. Aku juga bingung. Tapi aku usahakan pulang jam 12 siang. Kamu baik-baik saja kan? Aku membalas, aku baik. Hati-hati di jalannya. Aku meletakkan ponsel, lalu berjalan ke meja rias. Aku membuka tasku dan mengeluarkan dompetku dengan hati-hati. Aku membukanya perlahan, dan di sana, di slot kartu yang biasanya aku gunakan untuk menyimpan kartu member toko, ada sebuah foto yang terselip. Aku mengeluarkannya dan menatapnya. Foto Dharma. Wajahnya tersenyum lebar dengan latar belakang rumah keluarga Wijaya. Fotonya sudah sedikit pudar, tapi wajahnya masih sangat jelas. Ini adalah foto yang aku ambil dari album dan aku gantikan dengan foto pria asing yang Ratna siapkan. Aku tersenyum tipis. Rencana pertama berhasil. Sekarang tinggal menunggu aksi kedua. Aku memasukkan foto itu kembali ke dalam dompet, lalu menyimpan dompet itu di dalam tasku seperti biasa. Semuanya harus terlihat natural. Aku tidak boleh terlihat seperti sedang bersiap. Pukul 11 siang, aku turun ke ruang makan untuk makan siang. Bi Sari sudah menyiapkan nasi, sayur asem, ayam goreng, dan sambal. Aku makan dengan tenang, meskipun nafsu makanku hampir hilang karena tegang. Ratna belum pulang dari acara pengajiannya. Atau mungkin dia memang sengaja menunggu di luar sampai Devano tiba, agar timingnya sempurna untuk drama besar yang dia rencanakan. Tepat pukul 12:15 menit, aku mendengar suara mobil Devano masuk ke halaman. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku meletakkan sendok dan garpu, minum air putih sedikit untuk menenangkan diri. Devano masuk dengan wajah bingung. Dia masih mengenakan setelan jasnya, tapi dasinya sudah dilonggarkan. Sayang, ibu di mana? Tanyanya sambil memelukku sekilas. Ibu belum pulang dari pengajian, jawabku. Kenapa? Ibu telepon tadi pagi, bilang ada yang sangat penting dan minta aku pulang sekarang. Tapi dia sendiri tidak ada di rumah. Devano terlihat semakin bingung. Sebelum aku sempat menjawab, pintu depan terbuka dengan keras. Ratna masuk dengan langkah cepat, wajahnya dibuat-buat terlihat panik dan marah. Dia bahkan tidak melepas sepatunya, langsung berjalan ke ruang makan tempat kami berdiri. Devano, syukurlah kamu sudah di rumah, serunya dengan suara tinggi yang penuh drama. Ibu, ada apa sih? Kenapa tiba-tiba? Ada yang harus kamu lihat tentang istrimu, potong Ratna dengan nada menuduh. Matanya menatap tajam ke arahku. Devano mengerutkan kening. Apa maksud ibu? Ratna berjalan mendekat, tangannya menunjuk ke arahku dengan dramatis. Ibu tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi ibu sudah curiga sejak lama. Istrimu ini dia tidak jujur, Devano. Aku berdiri diam, wajahku tenang meskipun jantungku berdegup keras. Ini saatnya. Ini pertunjukan yang sudah Ratna siapkan. Ibu, hati-hati dengan kata-kata ibu, kata Devano dengan nada keras. Diandra adalah istriku. Aku tidak terima ibu menuduh dia tanpa alasan. Ada alasannya. Ratna memotong dengan suara lebih keras.
Lihat dompet istrimu. Di sana ada foto pria lain. Dia selingkuh. Devano. Dia selingkuh di belakangmu. Hening. Devano menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Lalu dia menatapku. Aku hanya berdiri tenang, bahkan sedikit tersenyum. Bukan senyum sombong, tapi senyum orang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Diandra, ini benar? Tanya Devano dengan suara pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Ratna langsung menyambar. Lihat, dia tidak menyangkal. Cepat periksa dompetnya, Devano. Ibu tidak berbohong. Dan disitulah drama besar ini akan dimulai. Devano menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Bingung, terluka, tapi juga ragu. Dia mengenalku. Dia tahu aku bukan tipe orang yang akan mengkhianatinya. Tapi tuduhan ibunya begitu keras. Begitu yakin. Saya. Suaranya pelan, hampir berbisik. Boleh aku lihat dompetmu? Aku menarik napas panjang. Ini dia. Momen yang sudah kurencanakan. Aku tidak boleh terlihat panik atau defensif. Aku harus terlihat tenang, bahkan sedikit pasrah, seolah-olah aku sudah tahu ini akan terjadi. Boleh. Jawabku dengan suara datar. Aku berjalan ke ruang tamu, mengambil tasku dari sofa, lalu kembali ke ruang makan. Aku mengeluarkan dompetku dan menyerahkannya ke tangan Devano. Ratna berdiri di sampingnya dengan wajah penuh kemenangan. Matanya berbinar. Dia sangat yakin rencananya akan berhasil. Dia yakin aku akan hancur. Pernikahanku akan hancur. Dan dia akan menyingkirkanku dari keluarga ini selamanya. Tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam dompet itu. Devano membuka dompetku dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia memeriksa kompartemen-kompartemen di dalamnya. Kartu ATM, kartu kredit, beberapa uang tunai, kartu member beberapa toko. Lalu tangannya berhenti di salah satu slot. Dia menarik sesuatu dari sana. Sebuah foto. Wajahnya berubah. Matanya membelalak. Dia menatap foto itu dengan ekspresi yang sangat kaget. Bukan kaget karena marah, tapi kaget karena tidak percaya. Ini. Suaranya tercekat. Ratna langsung mendekat, wajahnya penuh antusias. Lihat kan? Foto pria lain. Dia. Tapi kata-katanya terhenti begitu dia melihat foto yang dipegang Devano. Wajah Ratna langsung memucat. Matanya membelalak, mulutnya terbuka sedikit. Tangannya yang tadinya menunjuk ke arahku, sekarang bergetar dan turun perlahan. Loh! Devano menatap foto itu dengan seksama, lalu mengangkat wajahnya menatap ibunya. Ini kan? Paman Dharma. Hening. Keheningan yang sangat mencekam mengisi ruangan itu. Ratna berdiri membeku seperti patung. Wajahnya pucat pasi, keringat mulai muncul di pelipisnya meskipun ruangan ber-AC. Paman Dharma. Devano mengulang dengan nada lebih keras, lebih menuntut. Ibu, ini foto Paman Dharma, kan? Adik ibu. Aku berdiri di tempatku, mengamati dengan tenang. Ini yang aku tunggu-tunggu. Ini saat di mana rencana Ratna mulai runtuh. Itu. Ratna tergagap, tangannya meremas clutch emasnya dengan kuat. Aku tidak tahu, kenapa foto itu ada di. Ibu dapat foto ini dari mana? Devano memotong dengan suara yang mulai meninggi. Dia menatap ibunya dengan tatapan tajam. Tatapan yang jarang dia tunjukkan. Dan kenapa foto Paman Dharma ada di dompet Diandra? Ratna membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia melirik arahku dengan tatapan penuh kebencian, seolah dia baru menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan rencananya. Ibu. Devano melangkah mendekat ke arah ibunya. Kenapa ibu diam? Ini foto Paman Dharma, kan? Paman yang ibu bilang sudah meninggal. Dan disitulah kata-kata yang membuat semuanya meledak. Meninggal? Ulang Devano dengan nada tidak percaya. Ibu bilang Paman Dharma sudah meninggal 15 tahun lalu. Tapi kenapa fotonya ada di sini? Dan kenapa ibu terlihat seperti baru saja melihat hantu? Ratna mundur selangkah, wajahnya semakin pucat. Devano, dengarkan ibu. Ibu bohong tentang kematian Paman? Suara Devano mulai bergetar, antara marah dan terluka. Selama ini ibu bilang Paman meninggal karena kecelakaan. Aku bahkan tidak pernah tahu di mana makamnya,
karena ibu bilang sudah dipindahkan ke kampung halaman dan keluarga di sana yang mengurus. Tapi ternyata apa? Paman masih hidup? Devano, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Ratna mencoba mendekat, tapi Devano mengangkat tangannya, memberi tanda agar ibunya tidak mendekat. Lalu seperti apa, Bu? Tanya Devano dengan suara yang kini lebih tenang, tapi lebih menusuk. Jelaskan padaku. Kenapa foto paman yang katanya sudah meninggal, tiba-tiba muncul di dompet istriku? Dan kenapa ibu terlihat seperti baru saja ketahuan berbohong? Ratna menatap sekeliling dengan panik, mencari-cari alasan, mencari-cari jalan keluar. Tapi dia terpojok. Rencananya yang tadinya begitu sempurna untuk menjebakku, sekarang berbalik menjebak dirinya sendiri. Ibu. Ratna mencoba dengan suara yang mulai bergetar. Ibu melakukan ini demi kebaikan keluarga kita. Paman Dharma, dia tidak layak disebutkan lagi. Tidak layak. Devano menatap ibunya dengan tatapan yang sangat kecewa. Dia adik ibu. Dia pamanku. Dan ibu dengan seenaknya mengatakan dia sudah mati? Menghapus keberadaannya dari hidup kita? Kenapa? Bu? Apa yang dia lakukan? Ratna terdiam. Bibirnya bergetar. Dia melirik arahku lagi. Kali ini tatapannya penuh kebencian yang tidak tersembunyi lagi. Ini semua gara-gara dia. Tunjuk Ratna ke arahku dengan suara tinggi. Dia yang memasukkan foto itu ke dompetnya. Dia yang... Ibu? Potong Devano dengan nada datar yang lebih menakutkan daripada teriakan. Tadi ibu yang bilang ada foto pria lain di dompet Diandra. Ibu yang menyuruh aku pulang untuk melihatnya. Ibu yang menuduh Diandra selingkuh. Tapi yang muncul adalah foto Paman Dharma, orang yang ibu sembunyikan selama 15 tahun. Devano melangkah lebih dekat, menatap ibunya dengan tatapan yang penuh kekecewaan. Ini bukan tentang Diandra lagi, Bu. Ini tentang kebohongan ibu. Tentang rahasia yang ibu sembunyikan dari aku selama bertahun-tahun. Jadi sekarang, jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Paman Dharma? Ratna mundur lagi, punggungnya hampir menyentuh dinding. Wajahnya basah oleh keringat, tangannya gemetar memegang klat. Dia terpojok. Dia tidak punya pilihan lagi selain mengatakan kebenaran, atau setidaknya sebagian darinya. Tapi sebelum dia sempat menjawab, Devano berbicara lagi dengan suara yang lebih pelan, tapi sangat tegas. Dan satu lagi, Bu, katanya sambil mengangkat foto Dharma. Bagaimana ibu bisa tahu ada foto ini di dompet Diandra? Kenapa ibu begitu yakin? Kecuali... Dia berhenti, matanya menyipit. Kecuali ibu sendiri yang memasukkan foto ini ke dompet Diandra. Hening. Ratna membeku total. Wajahnya seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah melakukan kejahatan. Devano menatap ibunya dengan tatapan yang sangat dalam, tatapan kekecewaan yang sangat menyakitkan. Ibu merencanakan ini, kan? Ibu sengaja memasukkan foto ke dompet Diandra, lalu menuduh dia selingkuh di depan aku. Ibu ingin menghancurkan pernikahan kami. Devano, ibu hanya ingin melindungimu. Ratna mencoba membela diri dengan suara gemetar. Melindungi dari apa? Teriak Devano. Akhirnya emosinya meledak. Dari istri yang mencintaiku? Dari pernikahan yang bahagia? Atau melindungi dari kenyataan bahwa ibu tidak pernah bisa menerima Diandra? Ratna terdiam. Air matanya mulai mengalir. Tapi bukan air mata penyesalan. Itu air mata frustasi karena rencananya gagal total. Aku tidak bisa percaya ibu melakukan ini, kata Devano dengan suara yang lelah. Aku tidak bisa percaya ibu sampai sejauh ini hanya untuk menyingkirkan Diandra. Dia berbalik menatapku. Wajahnya penuh penyesalan. Sayang, maafkan aku. Maafkan aku karena tidak melihat ini dari awal. Maafkan aku karena membiarkan ibu memperlakukanmu seperti ini. Aku menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Devano memelukku erat, dan aku bisa merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Bukan karena marah, tapi karena kecewa pada ibunya sendiri. Ratna berdiri sendirian di sudut ruangan, menangis dalam keheningan. Tapi tidak ada yang mendekatinya. Tidak ada yang menghiburnya. Karena kali ini, dia yang harus menghadapi konsekuensi dari kebohongan dan rencana jahatnya sendiri. Ratna berdiri di sudut ruangan dengan wajah basah oleh air mata dan keringat. Dadanya naik turun dengan napas yang tidak teratur. Tapi aku tahu,
Ini bukan air mata penyesalan. Ini air mata kekalahan. Air mata seseorang yang rencananya hancur berkeping-keping. Devano masih memelukku erat. Seolah dia takut aku akan pergi kalau dia melepaskanku. Tangannya mengusap punggungku dengan lembut, mencoba menenangkan, padahal mungkin dia sendiri yang lebih butuh ketenangan saat ini. Ibu, kata Devano akhirnya. Suaranya lebih terkontrol meski masih terdengar kecewa. Aku ingin jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi pada Paman Dharma? Dan kenapa ibu sampai berbohong tentang kematiannya selama 15 tahun? Ratna mengangkat wajahnya, matanya merah dan bengkak. Tapi di balik kesedihan itu, masih ada percikan kemarahan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia menyeka wajahnya dengan punggung tangan, lalu menatap Devano dengan tatapan yang keras. Kamu ingin tahu? Suaranya parau. Baik, aku akan memberitahumu. Ratna berjalan gontai ke sofa dan duduk dengan berat, seolah seluruh tenaganya terkuras. Devano dan aku masih berdiri, menunggu. Dharma tidak mati, kata Ratna dengan suara datar. Dia kabur. Dia meninggalkan keluarga ini 15 tahun lalu karena masalah yang sangat memalukan. Masalah apa? Devano bertanya dengan nada menuntut. Ratna terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan apakah dia harus mengatakan kebenaran atau tidak. Tapi dia sudah tidak punya pilihan lagi. Hutang, katanya akhirnya. Hutang judi yang sangat besar. Hening. Devano menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Judi. Ratna mengangguk dengan wajah penuh kepahitan. Dia kecanduan judi sejak masih muda. Awalnya hanya permainan kecil, kartu, dadu, taruhan olahraga. Tapi lama-kelamaan dia terjebak lebih dalam. Dia meminjam uang dari rentenir, dari teman-teman almarhum ayahmu, bahkan dari rekanan bisnis keluarga. Ratna mengusap wajahnya dengan kasar. Saat itu bisnis keluarga kita baru mulai berkembang. Ayahmu masih hidup dan sedang membangun reputasi Wijaya Group. Lalu tiba-tiba para penagih hutang datang ke rumah, ke kantor, bahkan mengancam akan membuat skandal besar kalau Dharma tidak membayar. Berapa hutangnya? Tanya Devano dengan suara pelan. 2 miliar rupiah, jawab Ratna. Di tahun 2010, itu uang yang sangat besar. Dan Dharma tidak punya cara untuk membayarnya. Aku mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami gambaran besarnya. Jadi Dharma kabur karena hutang. Dan Ratna memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Ayahmu sangat marah, lanjut Ratna dengan suara gemetar. Dia merasa Dharma sudah menghancurkan nama baik keluarga. Tapi sebagai kakak, aku memohon pada ayahmu untuk membayar hutang itu, demi menyelamatkan reputasi keluarga, bukan demi Dharma. Dan ayah membayarnya? Tanya Devano. Ratna mengangguk. Dia membayarnya. Tapi dengan satu syarat, Dharma harus pergi. Menghilang dari kehidupan kami. Tidak boleh pernah kembali. Tidak boleh menghubungi keluarga lagi. Dia sudah bukan bagian dari keluarga Wijaya. Dan ibu setuju? Suara Devano terdengar tidak percaya. Ratna menatap putranya dengan tatapan tajam. Aku tidak punya pilihan. Kalau skandal itu tersebar, bisnis keluarga kita bisa hancur. Reputasi yang sudah ayahmu bangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam semalam. Aku harus melindungi keluarga ini. Dengan cara menghapus paman dari sejarah keluarga. Devano menatap ibunya dengan tatapan kecewa. Dengan cara berbohong padaku bahwa dia sudah mati. Itu cara terbaik. Ratna berdiri, suaranya meninggi. Daripada kamu tahu adikmu punya paman yang memalukan, lebih baik kamu pikir dia sudah meninggal dengan terhormat. Aku melindungimu dari rasa malu itu. Itu bukan perlindungan, Bu, kata Devano dengan suara datar yang sangat menyakitkan. Itu kebohongan. Dan ibu mengambil hakku untuk mengenal paman kandungku sendiri. Ratna terdiam, wajahnya merah menahan amarah dan malu. Devano menggeleng pelan, lalu menatap ibunya dengan tatapan yang sangat serius. Tapi yang membuatku lebih kecewa bukan tentang paman Dharma, Bu. Yang membuatku kecewa adalah, ibu menggunakan foto paman untuk menjebak Diandra. Ibu dengan sengaja memasukkan foto itu ke dompet Diandra, lalu menuduhnya selingkuh di depanku. Ibu merencanakan semuanya dengan sangat licik. Ratna menatap Devano dengan wajah defensif. Aku melakukan itu demi kebaikanmu.
Gadis itu tidak pantas untukmu. Dia bukan dari keluarga setara, dia tidak bisa membantumu dalam bisnis. Dia istriku. Potong Devano dengan suara keras yang membuat Ratna terdiam. Dia wanita yang kucintai. Dan ibu tidak punya hak untuk menghancurkan pernikahan kami hanya karena ibu tidak menyukainya. Devano menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku sudah dewasa, Bu. Aku bukan anak kecil yang harus ibu atur hidupnya. Aku yang memilih Diandra. Aku yang menikahi dia. Dan aku sangat bahagia dengannya. Ratna menggeleng dengan keras. Air matanya mengalir lagi. Kamu tidak mengerti. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Yang terbaik menurutmu, Bu? Koreksi Devano dengan nada tegas. Bukan yang terbaik untukku. Ibu tidak pernah bertanya apa yang aku inginkan. Ibu tidak pernah mencoba menerima Diandra. Ibu langsung menghakiminya sejak hari pertama hanya karena dia tidak sesuai dengan standar yang ibu tetapkan. Devano melangkah mendekati ibunya, menatapnya dengan tatapan yang sangat serius. Dan yang paling keterlaluan, ibu sampai merencanakan jebakan yang licik ini. Ibu menaruh foto di dompet Diandra, lalu menuduhnya selingkuh tanpa memberinya kesempatan membela diri. Kalau saja fotonya bukan foto Paman Dharma, mungkin rencanamu berhasil, Bu. Mungkin aku benar-benar akan marah dan menceraikan Diandra. Ratna terdiam, wajahnya pucat. Tapi untungnya, lanjut Devano sambil menatapku dengan tatapan lembut, Diandra lebih pintar dari yang ibu kira. Aku merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Devano tahu. Entah bagaimana, dia tahu aku sudah mengetahui rencana ibunya. Devano berbalik lagi menatap Ratna. Diandra pasti sudah tahu ibu merencanakan sesuatu. Dan entah bagaimana, dia berhasil menukar foto itu. Dia berhasil mengubah jebakan ibu menjadi jebakan untuk ibu sendiri. Ratna menatapku dengan tatapan penuh kebencian yang sangat jelas. Tangannya mengepal erat, tubuhnya bergetar menahan amarah. Kamu, bisiknya dengan suara yang penuh racun. Kamu yang melakukan ini. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Tatapan yang mengatakan, ya, aku yang melakukannya. Dan aku tidak menyesal. Kamu dengan sengaja menggagalkan rencanaku, kata Ratna dengan suara gemetar. Kamu dengan sengaja membuatku terlihat seperti pembohong di depan anakku sendiri. Ibu sendiri yang pembohong, potong Devano dengan nada dingin. Diandra hanya melindungi dirinya. Dan aku berterima kasih padanya karena dia cukup cerdas untuk tidak langsung panik atau defensif. Dia membiarkan ibu menggali lubang sendiri. Ratna menatap Devano dengan tatapan yang sangat terluka. Bukan karena dia merasa bersalah, tapi karena dia tidak bisa menerima bahwa putranya membela menantunya, bukan dirinya. Devano. Suaranya bergetar. Kamu memilih dia daripada ibumu sendiri. Aku tidak memilih siapapun, Bu, jawab Devano dengan nada lelah. Aku hanya memilih kebenaran. Dan kebenaran adalah, ibu yang salah. Ibu yang berbohong. Ibu yang merencanakan hal yang kejam untuk menghancurkan pernikahan kami. Devano menarik napas panjang. Dan sekarang, aku ingin ibu meminta maaf pada Diandra. Meminta maaf karena sudah menuduhnya, karena sudah merencanakan jebakan ini, dan karena sudah memperlakukannya dengan buruk sejak hari pertama. Hening. Ratna menatap Devano dengan tatapan tidak percaya. Kamu minta aku meminta maaf padanya? Ya, jawab Devano tegas. Itu hal yang paling pantas ibu lakukan sekarang. Ratna menggeleng dengan keras. Aku tidak akan pernah. Kalau ibu tidak mau, potong Devano dengan nada sangat dingin, mungkin ibu perlu waktu sendiri untuk memikirkan semuanya. Mulai besok, aku dan Diandra akan pindah ke apartemen. Kami akan tinggal terpisah dari ibu sampai ibu benar-benar siap menerima Diandra sebagai bagian dari keluarga ini. Ratna terdiam, wajahnya memucat. Kamu mau meninggalkan ibumu? Aku mau melindungi istriku dari perlakuan buruk ibu, jawab Devano tegas. Dan aku berharap, dengan waktu dan jarak, ibu bisa belajar menghargai Diandra. Dan dengan itu, Devano meraih tanganku dan mengajakku keluar dari ruang makan, meninggalkan Ratna sendirian dengan kebohongannya yang terbongkar dan rencananya yang gagal total. Kami berdiri di teras belakang rumah, di bawah cahaya sore yang mulai memerah. Udara terasa lebih sejuk,
Tapi hatiku masih berdegup kencang setelah semua yang baru saja terjadi. Devano berdiri di sampingku, tangannya masih menggenggam tanganku erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Dia belum bicara sejak kami keluar dari ruang makan. Wajahnya terlihat lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah emosional. Dia baru saja mengetahui bahwa ibunya berbohong padanya selama 15 tahun. Dan lebih menyakitkan lagi, ibunya merencanakan hal yang sangat kejam untuk menghancurkan pernikahannya. Saya. Akhirnya Devano membuka suara. Suaranya serak, penuh emosi yang tertahan. Maafkan aku. Aku menatapnya dengan lembut. Untuk apa? Untuk semuanya. Jawabnya sambil menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Untuk tidak menyadari apa yang ibu rencanakan. Untuk membiarkanmu hidup dalam tekanan selama 2 tahun ini. Untuk tidak cukup kuat membela MU dari awal. Aku menggeleng, tanganku mengusap pipinya dengan lembut. Kamu tidak salah. Ini bukan salahmu. Tapi aku membiarkanmu menderita, katanya dengan suara bergetar. Aku tahu ibu keras padamu. Aku tahu dia tidak pernah benar-benar menerimamu. Tapi aku selalu berpikir dia hanya butuh waktu. Aku tidak pernah membayangkan dia akan sampai sejauh ini. Aku tersenyum tipis. Aku juga tidak menyangka. Tapi aku sudah curiga sejak beberapa hari lalu saat aku melihatnya mengambil foto dari album. Devano menatapku dengan tatapan heran. Jadi kamu sudah tahu? Sejak awal. Aku mengangguk. Aku melihatnya masuk ke ruang perpustakaan, membuka album lama, dan mengambil sebuah foto dengan wajah yang sangat gelisah. Aku tahu dia merencanakan sesuatu. Aku hanya tidak tahu persis apa sampai dia memasukkan foto itu ke dompetku pagi ini. Dan kamu menukarnya, kata Devano, setengah bertanya setengah menyimpulkan. Ya, jawabku jujur. Aku kembali ke ruang perpustakaan saat ibu pergi ke spa. Aku menemukan album itu, melihat foto-foto Paman Dharma, lalu aku menyadari ada foto yang hilang, yang kemungkinan besar sudah ibu ambil untuk dijadikan bukti bahwa aku selingkuh. Jadi aku mengambil salah satu foto Paman Dharma dan menukarnya dengan foto yang ada di amplop. Devano terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba dia tersenyum tipis. Senyuman yang campur aduk antara kagum, sedih, dan lega. Kamu sangat pintar, katanya sambil menarik napas panjang. Kamu bisa saja langsung memberitahuku. Kamu bisa saja menghadapiku dan bilang bahwa ibu merencanakan sesuatu yang buruk. Tapi kamu tidak. Kamu membiarkan ibu menggali lubangnya sendiri. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Karena aku tahu, kalau aku bilang padamu tanpa bukti, kamu akan sulit percaya. Ibu adalah ibumu. Kamu mencintainya. Dan aku tidak ingin merusak hubunganmu dengannya hanya berdasarkan kecurigaan. Jadi aku memutuskan untuk membiarkan kebenaran bicara sendiri. Devano menatapku dengan tatapan yang sangat dalam. Lalu dia menarikku ke dalam pelukannya. Memelukku sangat erat. Aku sangat beruntung punya kamu. Bisiknya di telingaku. Kamu kuat, cerdas, dan sabar. Wanita lain mungkin sudah menyerah dan pergi. Tapi kamu bertahan. Dan kamu bahkan melindungi hubunganku dengan ibu dengan caramu sendiri. Aku memeluknya balik, merasakan kehangatan tubuhnya yang membuatku merasa aman. Aku tidak akan pernah menyerah pada kita. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Jawabnya dengan suara penuh emosi. Lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Kami berdiri dalam pelukan itu untuk beberapa saat, membiarkan keheningan menyembuhkan luka-luka yang baru saja terbuka. Lalu tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari arah dalam rumah. Kami berdua menoleh, dan Ratna berdiri di ambang pintu menuju teras. Wajahnya sudah tidak basah lagi, tapi matanya masih merah. Dia berdiri dengan postur tubuh yang kaku, seperti sedang mengumpulkan keberanian untuk sesuatu yang sangat sulit. Devano melepaskan pelukannya, tapi tangannya tetap menggenggam tanganku. Kami berdua menatap Ratna dengan waspada. Devano, kata Ratna dengan suara pelan, sangat berbeda dari suara keras penuh dramatis yang biasa dia gunakan. Boleh ibu bicara sebentar? Devano tidak langsung menjawab. Dia menatap ibunya dengan tatapan yang masih dingin. Bicara tentang apa, Bu? Ratna melirik arahku sekilas, lalu kembali menatap Devano. Tentang apa yang baru saja terjadi. Kalau ibu mau membela diri lagi, aku tidak mau mendengar,
kata Devano dengan nada tegas. Bukan, jawab Ratna cepat. Bukan untuk membela diri. Hening sejenak. Lalu Ratna melangkah lebih dekat, berhenti beberapa langkah dari kami. Dia menarik napas panjang, seolah sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang sangat berat. Ibu. Dia memulai dengan suara yang gemetar. Ibu minta maaf. Aku terkejut. Devano juga terlihat terkejut. Ini adalah kata-kata yang tidak pernah kami bayangkan akan keluar dari mulut Ratna Wijaya. Ratna menatapku. Untuk pertama kalinya, tatapannya tidak dipenuhi kebencian atau kecurigaan. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Rasa malu, mungkin. Atau penyesalan. Diandra, katanya, dan namaku terdengar aneh di lidahnya. Karena dia jarang sekali memanggil namaku dengan nada yang tidak sinis. Ibu minta maaf karena sudah memperlakukanmu dengan buruk. Ibu minta maaf karena tidak pernah memberimu kesempatan. Dan ibu minta maaf karena merencanakan hal yang sangat kejam untuk menghancurkan pernikahanmu dengan Devano. Aku terdiam, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ini terlalu tiba-tiba. Terlalu tidak terduga. Ibu tahu ini tidak cukup, lanjut Ratna dengan suara yang semakin bergetar. Ibu tahu maaf saja tidak bisa menghapus semua yang sudah ibu lakukan. Ibu ingin kamu tahu bahwa ibu menyadari kesalahan ibu. Devano masih menatap ibunya dengan tatapan curiga. Ibu bilang ini karena benar-benar menyesal, atau karena takut aku dan Diandra pindah? Ratna terdiam, wajahnya memerah. Jujur? Awalnya karena aku takut kamu pergi. Tapi, saat aku sendirian di ruang makan tadi, aku memikirkan banyak hal. Aku memikirkan apa yang sudah aku lakukan. Dan aku menyadari, aku hampir kehilangan putraku sendiri karena kebencian dan kesombongan yang tidak beralasan. Ratna mengusap wajahnya dengan lelah. Diandra tidak pernah melakukan kesalahan padaku. Dia sopan, dia menghormati aku, dia mencintai putraku dengan tulus. Tapi aku terlalu keras kepala untuk melihat itu. Aku terlalu sibuk membandingkannya dengan standar yang tidak masuk akal. Dan aku hampir menghancurkan kebahagiaan putraku sendiri. Air matanya mulai mengalir lagi, dan kali ini, terasa lebih tulus. Ibu tidak mengharapkan kamu langsung memaafkan ibu, kata Ratna sambil menatapku. Ibu tahu ibu harus membuktikan bahwa ibu benar-benar berubah. Ibu mohon, beri ibu kesempatan. Jangan bawa Devano pergi. Jangan biarkan kesalahan ibu menghancurkan keluarga ini. Hening. Aku merasakan tangan Devano menggenggam tanganku lebih erat. Bukan untuk memberi tekanan, tapi untuk memberi dukungan. Keputusan ada padaku. Dia akan mendukung apapun yang aku pilih. Aku menatap Ratna, wanita yang sudah membuatku menderita selama 2 tahun. Wanita yang merencanakan hal yang sangat kejam untuk menyingkirkanku. Tapi di saat yang sama, dia adalah ibu dari suami yang sangat kucintai. Dan meski dia salah, dia masih manusia yang bisa membuat kesalahan. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah maju, melepaskan genggaman Devano dan berdiri berhadapan langsung dengan Ratna. Ibu, kataku dengan suara yang tenang tapi tegas. Saya menghargai permintaan maaf ibu. Tapi saya butuh lebih dari sekadar kata-kata. Saya butuh bukti bahwa ibu benar-benar berubah. Ratna mengangguk cepat. Apapun. Ibu akan lakukan apapun. Saya ingin ibu berhenti menghakimi saya, kataku dengan jelas. Saya ingin ibu memperlakukan saya seperti bagian dari keluarga ini, bukan seperti orang asing yang merebut putra ibu. Saya mencintai Devano, dan saya tidak akan pernah menyakitinya. Jadi saya harap, ibu bisa memberi saya kesempatan untuk membuktikan itu. Ratna menatapku dengan tatapan yang sulit dibaca. Lalu perlahan, dia mengangguk. Ibu akan mencoba, katanya pelan. Ibu janji akan mencoba. Aku mengangguk. Itu saja yang saya minta. Devano melangkah maju, berdiri di sampingku. Dia menatap ibunya dengan tatapan yang lebih lembut sekarang. Tapi masih ada keseriusan di sana. Ibu, katanya. Aku masih kecewa. Dan aku masih butuh waktu untuk benar-benar memaafkan ibu. Tapi aku tidak akan membawa Diandra pergi, selama ibu benar-benar berubah. Ratna mengangguk. Air matanya mengalir deras sekarang. Terima kasih. Terima kasih, Devano. Terima kasih, Diandra.
Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan Devano, Ratna menatapku bukan dengan kebencian, tapi dengan sesuatu yang mungkin, suatu hari nanti, bisa berubah menjadi penerimaan. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang biasanya menggantung di udara setiap kali kami berkumpul. Tapi juga belum ada kehangatan, yang ada hanyalah keheningan canggung, seperti orang-orang yang baru saja selesai bertengkar dan belum tahu harus bersikap bagaimana. Kami makan malam bersama. Aku, Devano, dan Ratna. B.I. Sari menyajikan sup iga, nasi putih, tumis kangkung, dan sambal terasi. Makanan kesukaan Devano. Tapi malam ini, tidak ada yang benar-benar menikmati makanannya. Ratna duduk dengan postur tubuh yang lebih rendah dari biasanya, tidak lagi angkuh dan dominan. Dia makan dengan pelan, sesekali melirik arahku dan Devano, seperti sedang mengukur situasi. Wajahnya masih terlihat lelah, matanya sedikit bengkak. Devano makan dengan tenang, sesekali menggenggam tanganku di bawah meja, sentuhan kecil yang memberitahuku bahwa dia ada di sini, bersamaku, mendukungku. Devano. Akhirnya Ratna membuka suara. Suaranya terdengar hati-hati, seperti sedang berjalan di atas kaca pecah. Ibu ingin bicara tentang Paman Dharma. Devano mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan tatapan yang masih dingin. Apa yang mau ibu bicarakan? Ratna meletakkan sendoknya, tangannya bergetar sedikit. Ibu tahu kamu kecewa karena ibu berbohong tentang dia. Dan ibu tahu kamu berhak mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Devano tidak menjawab, hanya menunggu ibunya melanjutkan. Ratna menarik napas panjang. Dharma, dia adik ibu. Dia 8 tahun lebih muda dari ibu. Sejak kecil, kami sangat dekat. Ayah dan ibu kami meninggal saat kami masih muda. Jadi ibu yang merawatnya. Ibu yang membiayai sekolahnya, kuliahnya, semua kebutuhannya. Dia berhenti sejenak, matanya menatap kosong ke arah meja. Dharma itu anak yang pintar, ramah, semua orang menyukainya. Tapi dia punya satu kelemahan. Dia mudah terpengaruh. Saat dia kuliah, dia mulai bergaul dengan orang-orang yang suka berjudi. Awalnya hanya main kartu kecil-kecilan. Tapi lama-kelamaan, dia kecanduan. Aku mendengarkan dengan seksama. Ini pertama kalinya aku mendengar cerita lengkap tentang Paman Dharma. Ibu sudah berkali-kali mengingatkannya. Lanjut Ratna dengan suara yang mulai gemetar. Ibu sudah membayar hutangnya berkali-kali. Tapi dia tidak pernah belajar. Dia terus berjudi, terus berutang, terus meminta ibu untuk menyelamatkannya. Ratna mengusap wajahnya dengan lelah. Sampai akhirnya, hutangnya terlalu besar. 2 miliar rupiah. Dan para rentenir mulai mengancam. Bukan hanya Dharma, tapi juga keluarga kami. Mereka datang ke kantor almarhum ayahmu, membuat keributan, membuat skandal. Reputasi Wijaya Group hampir hancur karena ulah Dharma. Devano menatap ibunya dengan tatapan yang sulit dibaca. Lalu kenapa ibu tidak meminta dia untuk bertanggung jawab? Kenapa ibu malah menyuruhnya pergi? Karena ibu tidak punya pilihan. Jawab Ratna dengan suara yang meninggi sedikit, lalu dia langsung menarik napas untuk menenangkan diri. Ayahmu sangat marah. Dia bilang kalau Dharma tidak pergi, dia akan membiarkan rentenir menghabisi dia. Jadi ibu memohon pada ayahmu untuk membayar hutang itu dengan syarat Dharma harus menghilang dari kehidupan kami. Ratna menatap Devano dengan tatapan penuh penyesalan. Ibu pikir itu keputusan terbaik. Ibu pikir dengan begitu, keluarga kami bisa selamat dan Dharma juga bisa selamat, meski dia harus hidup jauh dari kami. Tapi kenapa ibu bilang dia sudah meninggal? Tanya Devano dengan nada menuntut. Kenapa ibu tidak bilang saja yang sebenarnya? Bahwa dia pergi karena masalah hutang. Ratna terdiam, wajahnya memerah. Karena ibu malu. Ibu malu punya adik yang seperti itu. Ibu malu kalau orang tahu bahwa keluarga ibu punya masalah seperti itu. Ibu memutuskan untuk mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Lebih mudah, lebih terhormat. Hening. Devano menggeleng pelan, tatapannya penuh kekecewaan. Ibu memilih reputasi daripada kebenaran. Ibu memilih gengsi daripada kejujuran pada anak kandung ibu sendiri. Ratna tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Tangannya meremas serbet di atas meja. Lalu sekarang apa? Tanya Devano. Paman Dharma ada di mana sekarang?
Apa ibu tahu? Ratna mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang nyata di matanya. Ibu tidak tahu. Tidak tahu? Ulang Devano dengan nada tidak percaya. Ratna menggeleng pelan. Setelah dia pergi, ibu tidak pernah menghubunginya lagi. Ibu tidak tahu dia tinggal di mana, kerja apa, atau bahkan apa dia masih hidup atau tidak. Keheningan yang sangat berat menyelimuti ruang makan. Aku merasakan genggaman tangan Devano semakin erat pada tanganku. Ibu. Suara Devano terdengar sangat pelan, tapi penuh emosi yang tertahan. Ibu membuang adik ibu sendiri. Dan ibu bahkan tidak peduli apa yang terjadi padanya setelah itu. Ratna menangis. Kali ini bukan tangisan dramatis, tapi tangisan yang tulus, penuh penyesalan. Ibu tahu ibu salah. Ibu tahu ibu egois. Tapi waktu itu, ibu pikir itu satu-satunya cara untuk melindungi keluarga ini. Melindungi? Devano berdiri dari kursinya, suaranya mulai meninggi. Ibu tidak melindungi, Bu. Ibu menutup-nutupi. Ibu menyembunyikan masalah dengan cara yang paling cobarde. Dan sekarang, Paman Dharma entah di mana. Mungkin dia sengsara, mungkin dia mati, dan ibu bahkan tidak peduli untuk mencari tahu. Ratna berdiri juga. Wajahnya basah oleh air mata. Ibu peduli. Ibu selalu peduli. Tapi ibu tidak tahu harus bagaimana. Ibu tidak tahu harus mencarinya di mana. Ibu bisa mencarinya kalau ibu mau, teriak Devano. Tapi ibu tidak mau. Karena ibu lebih memilih menyembunyikan rasa malu ibu daripada menyelamatkan adik ibu. Hening. Ratna terdiam, tidak bisa menjawab. Karena Devano benar. Dan mereka berdua tahu itu. Devano menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Lalu dia menatap ibunya dengan tatapan yang sangat serius. Mulai besok, katanya dengan nada tegas, aku akan mencari Paman Dharma. Aku akan menyewa investigator swasta. Aku akan mencari di seluruh Indonesia kalau perlu. Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya. Aku ingin tahu apa dia baik-baik saja. Dan aku ingin bertemu dengannya, paman kandungku yang selama ini ibu sembunyikan dari hidupku. Ratna menatap Devano dengan tatapan panik. Devano, jangan. Biarkan masa lalu tetap di masa lalu. Tidak, Bu, potong Devano dengan tegas. Ini bukan masa lalu. Ini kebenaran yang selama ini ibu tutup-tutupi. Dan aku punya hak untuk mengetahuinya. Ratna mundur selangkah, wajahnya pucat. Kalau kamu menemukan dia, kalau dia kembali, semua orang akan tahu tentang skandal itu. Reputasi keluarga kita. Aku tidak peduli reputasi. Suara Devano menggelegar. Aku peduli keluarga. Aku peduli kebenaran. Dan aku peduli pada Paman Dharma yang mungkin selama 15 tahun ini hidup dalam penderitaan karena keputusan yang ibu buat. Ratna terduduk lemas di kursinya, menangis tanpa suara. Seluruh tubuhnya gemetar. Ini bukan lagi tentang aku, bukan lagi tentang pernikahan Devano. Ini tentang masa lalu yang selama ini dia kubur rapat-rapat, dan sekarang terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan. Aku berdiri dan berjalan mendekat ke Devano. Tanganku menyentuh lengannya dengan lembut. Sayang, bisikku pelan, mungkin kita perlu istirahat dulu. Ini sudah terlalu banyak untuk satu hari. Devano menatapku, lalu mengangguk pelan. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Baik, katanya akhirnya. Kita lanjutkan besok. Dia menatap ibunya yang masih menangis. Ibu, aku harap ibu bisa memikirkan apa yang sudah terjadi. Dan aku harap ibu siap menghadapi konsekuensinya. Karena aku akan mencari Paman Dharma. Dan aku akan membawanya pulang. Ratna tidak menjawab. Dia hanya menangis. Tangannya menutupi wajahnya. Devano menarik tanganku. Dan kami berdua keluar dari ruang makan. Meninggalkan Ratna sendirian dengan penyesalannya yang terlambat dan ketakutannya akan kebenaran yang akan segera terungkap. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Karena begitu Paman Dharma ditemukan, semuanya akan berubah. Rahasia yang selama ini Ratna sembunyikan akan terbuka lebar. Dan keluarga Wijaya tidak akan pernah sama lagi. 5 hari berlalu sejak malam itu. 5 hari yang penuh dengan ketegangan, pencarian, dan harapan yang tidak pasti. Devano benar-benar serius dengan ucapannya. Keesokan harinya,
Dia langsung menghubungi investigator swasta terbaik di Jakarta, seorang pria bernama Pak Hendra yang punya reputasi bagus dalam melacak orang hilang. Devano memberikan semua informasi yang dia punya tentang Paman Dharma, nama lengkap, tanggal lahir, foto-foto lama dari album, dan cerita tentang kepergiannya 15 tahun lalu. Pak Hendra bilang ini tidak akan mudah. 15 tahun adalah waktu yang sangat lama. Seseorang bisa mengubah identitas, pindah ke kota lain, bahkan ke luar negeri. Tapi Devano tidak menyerah. Dia membayar berapapun yang diminta, asal Paman Dharma bisa ditemukan. Ratna, di sisi lain, berubah drastis. Dia tidak lagi bicara banyak. Dia tidak lagi mengatur-atur rumah dengan arogannya yang biasa. Dia hanya duduk di ruang keluarga, menatap kosong ke arah jendela, seperti sedang menunggu sesuatu yang menakutkan datang. Aku mencoba bersikap biasa, menemani Devano, mendukungnya, memastikan dia makan dan istirahat dengan cukup. Karena aku tahu, pencarian ini sangat berarti baginya. Ini bukan hanya tentang menemukan paman. Ini tentang menemukan kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya. Dan hari ini, hari kelima, Pak Hendra menelepon. Pak Devano, kami menemukannya. Devano langsung berdiri dari kursi kerjanya di rumah. Wajahnya berubah tegang. Di mana? Di Bandung. Dia bekerja sebagai tukang kayu di sebuah bengkel furnitur kecil. Namanya masih sama, Dharma Kusuma. Dia tinggal di kontrakan sederhana di daerah Cibiru. Devano terdiam sejenak, seperti tidak percaya bahwa akhirnya pamannya ditemukan. Kondisinya bagaimana? Tanya Devano dengan suara yang sedikit gemetar. Sederhana, Pak. Dia hidup pas-pasan. Tapi dia terlihat sehat. Saya sudah mengonfirmasi identitasnya. Wajahnya cocok dengan foto yang Bapak berikan, meski sudah jauh lebih tua sekarang. Terima kasih, Pak Hendra, kata Devano dengan nada lega. Tolong kirimkan alamat lengkapnya. Kami akan ke sana hari ini juga. Setelah telepon berakhir, Devano langsung menatapku dengan tatapan yang penuh harap dan cemas sekaligus. Di Andra, Paman Dharma ditemukan. Dia ada di Bandung. Aku tersenyum. Tanganku menggenggam tangannya dengan erat. Syukurlah. Kapan kita ke sana? Sekarang, jawab Devano cepat. Aku tidak mau menunda lagi. Kami bersiap dengan cepat. Devano mengganti pakaiannya dengan kemeja putih dan celana kain, pakaian yang lebih kasual tapi tetap rapi. Aku mengenakan blus krim dan celana panjang soft grey. Kami tidak ingin terlihat terlalu formal. Kami ingin Paman Dharma merasa nyaman, bukan terintimidasi. Sebelum berangkat, Devano turun ke ruang keluarga tempat Ratna duduk. Dia menatap ibunya dengan tatapan yang sulit dibaca. Ibu, katanya dengan nada datar. Kami menemukan Paman Dharma. Dia ada di Bandung. Kami akan ke sana sekarang. Ratna langsung mengangkat wajahnya. Matanya membelalak. Apa? Kamu? Kamu sudah menemukannya? Devano mengangguk. Dan aku akan menjemputnya. Aku akan membawanya pulang. Wajah Ratna berubah pucat. Devano, jangan. Biarkan dia di sana. Dia sudah punya kehidupan sendiri. Kehidupan yang dia jalani karena ibu mengusirnya. Potong Devano dengan nada dingin. Aku akan membawanya pulang. Dan ibu harus siap menghadapi dia. Ratna berdiri dengan panik. Aku tidak siap. Aku tidak tahu harus bilang apa padanya. Ibu punya 15 tahun untuk memikirkannya. Bu, kata Devano dengan nada tegas. Sekarang saatnya menghadapi konsekuensi. Dan dengan itu, Devano berbalik dan menarik tanganku keluar dari rumah. Perjalanan ke Bandung memakan waktu sekitar 3 jam. Selama perjalanan, Devano tidak banyak bicara. Dia hanya menatap jalan dengan tatapan fokus. Sesekali menggenggam tanganku yang berada di atas pangkuannya. Aku tahu dia gugup. Sangat gugup. Dia akan bertemu dengan paman yang selama ini dikira sudah meninggal. Paman yang selama 15 tahun tidak pernah dia lihat. Kami sampai di Bandung sore hari. Pak Hendra sudah mengirimkan alamat lengkapnya. Sebuah kontrakan di gang kecil daerah Cibiru. Lingkungannya sederhana, rumah-rumah berjejer rapat, anak-anak bermain di jalan. Mobil kami berhenti di depan sebuah kontrakan kecil dengan dinding cat putih yang sudah kusam. Ada sepeda tua terparkir di depan, dan jemuran pakaian sederhana tergantung di teras.
Devano turun dari mobil dengan wajah yang tegang. Aku mengikutinya dari belakang, memberikan dukungan tanpa kata. Dia mengetuk pintu dengan pelan. "Permisi, ada orang." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Dan di sana, berdiri seorang pria paruh baya dengan wajah yang lelah namun familiar. Rambutnya sudah mulai memutih, kulitnya kusam karena sering bekerja di bawah sinar matahari, dan pakaiannya sangat sederhana, kaos oblong putih lusuh dan celana pendek coklat. Tapi matanya masih sama seperti di foto-foto lama. Mata yang lembut, meski sekarang dipenuhi kelelahan. Dharma menatap Devano dengan bingung. "Ya, ada yang bisa saya bantu?" Devano terdiam, menatap pria itu dengan tatapan yang sangat emosional. Aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. "Paman Dharma?" Suara Devano gemetar. Dharma mengernyit, menatap Devano dengan lebih seksama. Lalu tiba-tiba, matanya membelalak. Wajahnya berubah pucat. "Devano?" bisiknya dengan suara yang tidak percaya. "Devano kecil?" Devano mengangguk, air matanya mulai mengalir. "Ya, Paman. Ini aku." Dharma mundur selangkah, tangannya memegang kusen pintu untuk menopang tubuhnya yang tiba-tiba goyah. "Tidak mungkin. Kamu sudah sebesar ini." "Sudah 15 tahun, Paman," kata Devano dengan suara bergetar. 15 tahun sejak Paman pergi." Dharma menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. "Kenapa kamu kesini? Kenapa kamu mencari aku?" "Ibu Mu pasti. Ibu berbohong padaku," potong Devano dengan suara yang penuh emosi. "Ibu bilang Paman sudah meninggal. Aku baru tahu kebenarannya beberapa hari lalu. Dan aku langsung mencari Paman." Dharma menatap Devano dengan tatapan yang sangat terluka. "Meninggal? Ratna bilang aku sudah mati." Devano mengangguk. "Dan aku percaya. Selama 15 tahun, aku percaya Paman sudah tidak ada. Sampai akhirnya kebenaran terbongkar." Dharma terduduk lemas di ambang pintu, tangannya gemetar. Aku tidak menyangka Ratna akan sejauh itu." Devano berlutut di depan pamannya, tangannya memegang tangan Dharma yang kasar dan penuh kapalan. "Paman, maafkan aku. Maafkan aku karena tidak mencari Paman lebih cepat. Maafkan aku karena percaya begitu saja pada kebohongan ibu." Dharma menggeleng dengan keras, air matanya mengalir deras. "Bukan salahmu, Nak. Ini semua salahku. Aku yang membuat masalah. Aku yang memalukan keluarga. Aku yang pantas diusir." "Tidak," kata Devano dengan tegas. "Tidak ada yang pantas diperlakukan seperti itu. Tidak ada yang pantas dihapus dari sejarah keluarga. Paman adalah pamanku. Paman adalah adik ibu. Dan Paman berhak ada dalam kehidupan kami." Dharma menatap Devano dengan tatapan yang sangat emosional, campuran antara terharu, malu, dan tidak percaya. "Paman," kata Devano dengan suara yang lebih tenang sekarang. "Aku ingin Paman pulang. Pulang ke Jakarta. Pulang ke rumah. Aku ingin Paman kembali menjadi bagian dari keluarga kami." Dharma menggeleng cepat. "Tidak bisa, Devano. Aku sudah tidak pantas ada di sana. Aku sudah membuat terlalu banyak kesalahan." "Semua orang membuat kesalahan, Paman," potong Devano dengan lembut. "Tapi itu tidak berarti mereka harus hidup dalam penderitaan selamanya. Paman sudah cukup menebus kesalahan dengan hidup sendirian selama 15 tahun. Sekarang saatnya Paman pulang." Dharma menatap Devano dengan tatapan yang sangat dalam. Lalu pandangannya beralih padaku, wanita asing yang berdiri di belakang Devano. "Ini." Dharma menatapku dengan bingung. "Ini Diandra," jawab Devano sambil tersenyum tipis meski air matanya masih mengalir. "Istriku." Dharma menatapku dengan tatapan terkejut. "Kamu sudah menikah?" Aku melangkah maju, tersenyum lembut. "Paman, senang bertemu dengan Anda." Devano sering bercerita tentang Paman. "Maksud saya, setelah kami tahu kebenaran." Dharma terdiam, lalu tiba-tiba dia tertawa, tawa yang pahit, campur sedih. "Aku bahkan tidak ada di pernikahan Mu. Aku bahkan tidak tahu kamu sudah punya istri. Makanya Paman harus pulang," kata Devano dengan tegas.
Agar paman tidak melewatkan apapun lagi dari hidupku. Dari hidup keluarga kita. Dharma menutup wajahnya lagi, menangis dalam keheningan. Dan aku tahu, dia sangat ingin pulang. Dia sangat ingin kembali. Tapi rasa bersalah dan malu menahannya. Devano memeluk pamannya. Memeluknya erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Pulang, paman. Bisik Devano. Ayo pulang. Dan akhirnya, setelah 15 tahun hidup dalam pengasingan, Dharma mengangguk pelan. Setuju untuk pulang ke tempat yang seharusnya menjadi rumahnya sejak dulu. Perjalanan pulang dari Bandung terasa lebih panjang dari perjalanan berangkat. Dharma duduk di kursi belakang dengan tatapan kosong menatap keluar jendela. Seolah masih tidak percaya bahwa dia benar-benar akan kembali ke Jakarta, kembali ke rumah yang sudah dia tinggalkan 15 tahun lalu. Devano sesekali melirik ke spion tengah, memastikan pamannya baik-baik saja. Aku duduk di samping Devano, sesekali menggenggam tangannya untuk memberi dukungan. Aku tahu ini akan menjadi malam yang berat, terutama saat Dharma bertemu dengan Ratna. Paman, kata Devano memecah keheningan, paman tidak perlu khawatir. Aku akan ada di sana. Kami berdua akan ada di sana. Dharma menoleh, tersenyum tipis, senyuman yang penuh keraguan. Aku tidak tahu harus bilang apa pada Ratna. Aku tidak tahu dia akan bereaksi bagaimana. Ibu sudah tahu kami akan membawa paman pulang, jawab Devano. Dan apapun yang terjadi nanti, paman tidak sendirian. Dharma mengangguk pelan, lalu kembali menatap jendela dengan wajah yang penuh kecemasan. Kami sampai di rumah sekitar pukul 8 malam. Lampu-lampu rumah mewah itu menyala terang, membuat bangunan megah itu terlihat seperti istana di tengah kegelapan malam. Dharma turun dari mobil dengan langkah yang sangat pelan, seolah kakinya berat untuk melangkah. Dia menatap rumah itu dengan tatapan yang sangat kompleks. Nostalgia, penyesalan, ketakutan, semuanya bercampur jadi satu. Rumah ini tidak berubah, bisiknya pelan. Masih sama seperti dulu. Ayah membangun perpustakaan di lantai 2 setelah paman pergi, kata Devano sambil berjalan di samping pamannya. Dan ibu merenovasi taman belakang. Tapi sisanya masih sama. Kami masuk melalui pintu depan. Bei Sari yang sedang merapikan ruang tamu langsung terkejut melihat kedatangan kami, terutama melihat pria asing yang berdiri di antara kami. Bei Sari, tolong panggilkan ibu ke ruang tamu, kata Devano dengan nada tenang tapi tegas. Bei Sari mengangguk cepat, lalu berlari ke lantai atas dengan wajah bingung. Kami bertiga duduk di ruang tamu, Devano dan aku di sofa panjang, Dharma di sofa single dengan postur tubuh yang kaku. Tangannya gemetar di atas pangkuannya. Aku bisa melihat keringat mulai muncul di pelipisnya. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah kaki dari tangga. Ratna turun dengan wajah bingung, mengenakan daster mewah warna emerald green dengan rambut yang masih tertata rapi meski sudah malam. Devano, kamu bilang ada. Kata-katanya terhenti begitu matanya menangkap sosok yang duduk di sofa single. Waktu seolah berhenti. Ratna berdiri membeku di tangga terakhir. Matanya membelalak menatap Dharma. Wajahnya berubah sangat pucat. Bibirnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya mencengkeram pegangan tangga dengan sangat erat sampai buku-buku jarinya memutih. Dharma. Bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dharma berdiri perlahan, tubuhnya sedikit gemetar. Dia menatap kakaknya, wanita yang 15 tahun lalu menyuruhnya pergi dan tidak pernah menghubunginya lagi. Ratna, katanya dengan suara yang parau. Ratna melangkah turun dari tangga dengan langkah yang goyah, seolah kakinya tidak bisa menopang tubuhnya dengan baik. Dia berjalan mendekat, menatap Dharma dari atas ke bawah dengan tatapan yang sangat kompleks. Kaget, malu, bersalah, semuanya bercampur jadi satu. Kamu benar-benar ada di sini, bisik Ratna dengan suara gemetar. Kamu kembali. Devano yang membawaku, jawab Dharma dengan nada yang sulit dibaca. Dia mencariku. Dia membawaku pulang. Ratna menatap Devano dengan tatapan yang penuh dengan emosi yang tidak bisa dijelaskan. Lalu tatapannya kembali ke Dharma. Hening yang sangat panjang. Lalu tiba-tiba, Ratna melangkah cepat ke arah Dharma, dan memeluknya. Dharma terkejut. Tubuhnya kaku, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Tapi Ratna memeluknya dengan sangat erat. Tubuhnya gemetar hebat, dan tangisannya pecah. Tangisan yang sangat keras, sangat dalam,
tangisan yang sudah ditahan selama 15 tahun. Maafkan aku, isak Ratna dengan keras di bahu adiknya. Maafkan aku, Dharma. Maafkan aku karena mengusirmu. Maafkan aku karena tidak pernah menghubungimu. Maafkan aku karena bilang kamu sudah mati. Maafkan aku. Dharma akhirnya mengangkat tangannya, memeluk kakaknya balik, dengan ragu-ragu di awal, tapi kemudian semakin erat. Dan dia juga menangis. Menangis untuk semua tahun yang hilang, untuk semua kesalahan yang dia buat, untuk semua rasa sakit yang mereka berdua rasakan. Aku yang harusnya minta maaf, kata Dharma dengan suara yang bergetar. Aku yang membuat masalah. Aku yang memalukan keluarga. Aku yang... Tidak. Potong Ratna sambil melepaskan pelukan dan menatap wajah adiknya dengan tangan yang menggenggam kedua pipi Dharma. Kamu memang membuat kesalahan. Tapi aku lebih salah. Aku mengusirmu. Aku tidak pernah mencarimu. Aku menghapusmu dari kehidupan kami. Aku monster yang jahat. Ratna menangis semakin keras. 15 tahun, Dharma. 15 tahun kamu hidup sendirian. Dan aku bahkan tidak tahu kamu baik-baik saja atau tidak. Aku bahkan tidak peduli. Aku hanya peduli pada reputasi, pada gengsi, pada apa kata orang. Tapi aku tidak peduli pada adikku sendiri. Dharma menggeleng, mengusap air mata dari pipi Ratna dengan tangan kasarnya yang penuh kapalan. Sudahlah, Ratna. Aku sudah memaafkanmu. Sejak lama. Tapi aku belum memaafkan diriku sendiri, kata Ratna dengan suara yang hancur. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri karena sudah memperlakukanmu seperti itu. Mereka berdua berpelukan lagi, menangis bersama, melepaskan semua rasa sakit, semua penyesalan, semua beban yang sudah mereka bawa selama bertahun-tahun. Aku merasakan air mataku sendiri mengalir. Devano menggenggam tanganku dengan sangat erat. Wajahnya juga basah oleh air mata. Ini adalah momen yang sangat emosional. Momen di mana keluarga yang hancur akhirnya mulai bersatu kembali. Setelah beberapa saat, Ratna melepaskan pelukannya dan menatap Dharma dengan tatapan yang serius. Kamu tidak akan pergi lagi, katanya dengan nada tegas. Bukan perintah yang arogan seperti biasanya, tapi permintaan yang tulus. Kamu akan tinggal di sini. Di rumah ini. Di rumahmu. Bersama kami. Dharma terdiam, menatap kakaknya dengan tatapan ragu. Ratna, aku tidak tahu. Aku tidak tahu aku masih pantas. Kamu pantas, potong Ratna dengan tegas. Kamu adikku. Kamu paman Devano. Kamu bagian dari keluarga ini. Dan aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Dharma menatap Devano, seolah meminta konfirmasi. Devano berdiri dan mendekat, tersenyum lembut. Paman. Ini rumah paman juga. Selalu begitu. Dan akan selalu begitu, kata Devano dengan tulus. Dharma akhirnya mengangguk pelan, air matanya mengalir lagi. Tapi kali ini air mata kebahagiaan. Malam itu, kami berkumpul di ruang makan untuk makan malam yang terlambat. Bi Sari dengan cepat menyiapkan makanan hangat, sop ayam, nasi putih, tumis sayuran, dan sambal yang pedas. Makanan sederhana, tapi penuh kehangatan. Dharma makan dengan lahap. Mungkin ini makanan ternak yang dia makan dalam waktu yang lama. Ratna duduk di sampingnya, terus memperhatikan adiknya. Sesekali menambahkan lauk ke piringnya dengan wajah yang penuh perhatian. Kamu terlalu kurus, komentar Ratna sambil menambahkan potongan ayam ke piring Dharma. Besok ibu akan masak makanan kesukaanmu. Rendang, kan? Kamu masih suka rendang? Dharma tersenyum. Senyuman tulus yang membuat wajahnya terlihat lebih muda. Masih. Aku masih ingat rendang buatanmu. Tidak ada yang bisa menandingi. Ratna tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari ini, senyumannya terlihat tulus dan hangat. Devano menatapku dengan tatapan yang penuh cinta dan terima kasih. Tangannya meraih tanganku di bawah meja, menggenggamnya dengan lembut. Terima kasih. Bisiknya pelan hanya untukku. Aku tersenyum. Untuk apa? Untuk bertahan. Untuk tidak menyerah. Untuk menjadi bagian dari keluarga ini dan membuatnya lebih baik. Jawabnya dengan tatapan yang sangat dalam. Aku menggenggam tangannya balik. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini semua karena kamu. Kamu yang mencari paman Dharma. Kamu yang membawanya pulang.
Kamu yang menyatukan keluarga ini kembali. Devano menggeleng. Kalau bukan karena kamu menukar foto itu, aku tidak akan pernah tahu tentang Paman Dharma. Kalau bukan karena kamu, kebohongan ibu tidak akan pernah terbongkar. Jadi terima kasih, sayang. Terima kasih untuk semuanya. Aku menatap sekeliling meja. Devano yang tersenyum dengan lega, Dharma yang makan dengan tenang, dan Ratna yang untuk pertama kalinya menatapku bukan dengan kebencian, tapi dengan sesuatu yang mungkin rasa hormat. Diandra, kata Ratna tiba-tiba, membuatku terkejut. Aku menatapnya dengan waspada. Iya, Bu. Ratna terdiam sejenak, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Lalu dia menarik napas panjang. Terima kasih, katanya dengan nada yang sangat tulus, sesuatu yang tidak pernah kudengar darinya sebelumnya. Terima kasih karena sudah membuat Devano bahagia. Terima kasih karena tidak menyerah meski ibu memperlakukanmu dengan buruk. Dan terima kasih karena secara tidak langsung, kamu yang membawa Dharma kembali ke keluarga ini. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ini terlalu tiba-tiba, terlalu tidak terduga. Ibu tahu ibu sudah sangat jahat padamu, lanjut Ratna dengan suara yang mulai gemetar. Ibu tahu ibu tidak pantas minta maaf. Tapi ibu berjanji, mulai hari ini, ibu akan memperlakukanmu seperti anak sendiri. Seperti menantu yang seharusnya ibu hargai sejak awal. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Ini yang selama ini kutunggu, penerimaan, rasa hormat. Dan akhirnya, setelah semua yang terjadi, aku mendapatkannya. Terima kasih, Bu, jawabku dengan suara bergetar. Itu semua yang saya minta. Ratna tersenyum, senyuman yang tulus, hangat, dan penuh penyesalan sekaligus harapan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan Devano, aku merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rencana jahat. Yang ada hanya keluarga yang bersatu kembali, dengan semua luka, semua kesalahan, tapi juga dengan pengampunan dan cinta yang tulus. Dan aku tahu, ini adalah balasan manis yang paling indah. Bukan karena aku menang melawan Ratna, tapi karena akhirnya kami semua menang, dengan menemukan kembali keluarga yang sempat hilang, dan membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Kadang, jalan menuju kebahagiaan tidak pernah mudah. Kadang, kita harus melalui badai yang sangat besar untuk akhirnya menemukan pelangi di ujung jalan. Aku, Diandra, tidak pernah menyangka bahwa jebakan yang direncanakan mertuaku akan menjadi awal dari penyatuan keluarga yang sempat hancur. Aku tidak pernah menyangka bahwa dengan menukar sebuah foto, aku tidak hanya menyelamatkan pernikahanku, tapi juga membawa pulang seseorang yang selama 15 tahun hidup dalam pengasingan. Dan sekarang, keluarga Wijaya utuh kembali. Dengan semua kekurangannya, dengan semua masa lalunya yang kelam, tapi juga dengan harapan yang baru dan cinta yang lebih tulus. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Dan kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe channel Dira Story untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.